Sukacita damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dimanapun berada. Saya memperkenalkan diri saya, Opung Eliana Napitukulu. Yang mau saya saksikan ialah saya suka menyelidik firman Tuhan, membaca-baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang saya baca. Karena saya membaca firman Tuhan itu mendapat kekuatan baru, mendapat penghiburan, mendapat sukacita, dan tidak ada waktu untuk melihat yang lain atau mendengar gosip-gosip dan sebagainya. Jadi Opung selalu menyibukkan diri dengan firman Tuhan. Walaupun saya memang saya dulu seorang guru ya, dan sudah 11 tahun pensiun, tapi tidak mau saya hanya makan tidur dan sebagainya. Saya menyibukkan diri dengan membaca firman Tuhan. Jadi jangan kita sampai nggak pernah baca firman Tuhan sehari penuh. Banyak waktu kita diberikan Tuhan, tapi nggak ada kita berikan waktu kita sedikit pun untuk membaca firman Tuhan. Kalau Opung pegangannya, Opung berdoa sama Tuhan. Walaupun Opung sudah lama ditinggal suami dan saya sendiri tinggal di rumah sendiri. Nah, inilah yang membuat saya menyibukkan diri saya dengan merenungkan firman Tuhan ini, membaca, menyelidiki gitu. Nah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan kepada saya Yesaya 54 yang menjadi pegangan saya untuk menghibur saya dan merasa saya tidak sendiri, melainkan Tuhan bersama dengan saya. Yesaya 54 ayat 5 begini: sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menciptakan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi saya percaya di sini katakan tadi, yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Artinya itu Tuhan sudah bertanggung jawab. Tuhan yang memberi suami, Tuhan yang mengambil, berarti Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi saya tidak mau dengan larut dengan duka, dengan segala macam yang melemahkan. Saya hanya bisa lari kepada firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan renungan kasih, mari kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami mau mendengarkan suara firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kami, untuk menunjuk jalan kepada kami, apa yang harus kami kerjakan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita dengarkan sedikit ya, sebagai perkenalan. Saya baca semua manusia mempunyai tujuan hidup. Apa tujuan kita beribadah kepada Allah? Harus kita mempunyai tujuan beribadah itu apa? Coba kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di kitab Mazmur pasal 2 ayat 11 dan 12. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali mukanya menyala. Kepada Tuhan dan dengan beribadah, dengan kalau kita takut kepada Tuhan, ya hati kita, pikiran kita nggak macam-macam. Karena kita tahu kan, kalau kita nggak takut sama Tuhan, bisa nanti Tuhan murka kepada kita. Nah, sekarang coba dengar 1 Timotius 4 ayat 7b dan 16. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Haleluya. Sekarang kita lanjut dengan takut akan Tuhan. Tadi katakan kalau kita beribadah harus takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan membenci kejahatan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Takut. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal 19 ayat 23. Amsal. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang takut pada Tuhan. Tadi sudah dikatakan di atas tadi. Orang yang takut kepada Tuhan itu juga dia tenang, tidak risau, tidak gusar. Jadi hanya sekian dulu firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan salam sehat, sukacita, damai sejahtera menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin.